Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menyatakan pemuda asal Dayakolot, Kabupaten Bandung yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sudah bebas. Saat ini korban sudah berada di KBRI Phnom Penh di Kamboja. Rizky Nur Fadilah, remaja 18 tahun asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban TPPO, saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara bilang saat ini Rizky sudah berada dalam kondisi aman dan berada di KBRI. Polisi masih menunggu kabar terkait proses pemulangan Rizky ke tanah air. Dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan tetap akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk penanganan kasus dugaan TPPO yang diduga dialami Rizky Nur Fadilah di Kamboja. Pemprov Jawa Barat juga memastikan akan menyiapkan biaya untuk pemulangan Rizky. Deddy mengimbau siapapun untuk tetap waspada jika mendapat iming-iming bekerja di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya. Untuk itu, pada siapapun untuk berhati-hati ketika akan bekerja di luar negeri yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang. Untuk itu, kami akan segera bergerak. Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan mempersilahkan siapapun melapor jika ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kapolda Jabar bilang pihaknya segera merespon dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Kapolda menambahkan ada sejumlah lembaga terkait yang akan membantu proses penanganan laporan atas kasus TPPO. Ada peristiwa yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, silakan untuk mengadu ke kami, ya, nggak usah formal-formal, lisan saja. Ini cukup kami respon. Kita juga punya lembaga-lembaga lain juga pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Nanti kami tindak lanjuti ya. Keluarga Rizky Nur Fadilah, warga desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, harap cemas menunggu kabar dari pemuda yang berprofesi sebagai pesepak bola yang tidak kunjung kembali usai 2 pekan meninggalkan rumah. Keluarga mendapat kabar bahwa ia dibawa ke Kamboja. Padahal, keluarga mengaku mendapat kabar bahwa Rizky semula meninggalkan rumah untuk seleksi masuk klub sepak bola di Pulau Sumatera. Kabar bahwa dia ke Kamboja pun menimbulkan dugaan bahwa Rizky menjadi korban penipuan sindikat tindak pidana perdagangan orang. Dia bilang ke ibunya udah ada di Kamboja. Nah, dari sana kami bingung kenapa anak ini katanya mau ke Medan udah ada di Kamboja. Terus udah itu kami pun laporan ke sana ke sini. Saya laporan langsung ke Disnaker bersama Pak Lurah dan jajarannya langsung diantar sama Pak Lurah ke sana. Dari pihak Disnaker alhamdulillah ada baiklah penanggapannya. Katanya ya tunggu karena mungkin ya tidak menyalahkan, kan yang diurus bukan hanya 1 orang mungkin. Kabar soal Rizky yang diduga menjadi korban perdagangan orang saat ingin menjadi pesepak bola di Sumatera pun mengundang simpati sejumlah pemain timnas. Lewat akun media sosial, mereka meminta dukungan untuk menyelamatkan Rizky, seperti yang terlihat pada akun media sosial Asnawi Mangkualam dan juga Rizky Ridho. Usai pemberitaan soal dugaan jadi korban TPPO di Kamboja viral, Rizky Nur Fadilah pun muncul dalam video klarifikasi yang mengatakan dia dalam kondisi baik di Kamboja dan minta dipulangkan ke tanah air. Tidak pernah
Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Meski demikian, pemerintah Jabar pun tetap mengambil tindakan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Pemerintah Provinsi Jabar siap memfasilitasi kepulangan Rizky Nur Fadilah. Tim Liputan, Kompas TV.